Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, andai kata ada tetangga kita, ada kawan kita, ada kerabat kita yang punya anak, begitu ya mengandung anaknya, dalam kurung 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal, kemudian di saat anak itu umur 6 tahun masuk sekolah TK misalnya, ibundanya meninggal, kemudian dirawat oleh tantenya, tantenya pun meninggal, dirawat oleh kakeknya, kakeknya pun meninggal, dirawat oleh pamannya, pamannya pun meninggal. Kira-kira andai kata kita mendapatkan anak seperti itu di tetangga kita, kira-kira kita namainya itu anak apa namanya? Mungkin kita akan mengatakan anak sial. Akan tetapi tunggu dulu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani enggak kita mengatakan Nabi itu anak sial? Oh, tentu tidak. Sebab ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah Nabi itu tidak punya dosa kepada kedua orang tua. Bagaimana mau berdosa kepada sang ayah sementara Nabi SAW nggak pernah melihat sosok sang ayah? Bagaimana mau berdosa kepada ibu sementara masih kecil, ibunda sudah wafat? Karena memang ada beberapa dosa besar. Yang paling besar nomor 1, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Yang pertama asyirku billah, ini pemirsa hati-hati dengan syirik ini dosa yang besar. Kalau ada orang yang melakukan syirik kemudian ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu meninggal, maka ia akan masuk neraka khalidina fiha abada. Ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau ia enggak sempat taubat setelah melakukan syirik kepada Allah. Kalaupun ia bertaubat kepada Allah setelah ia menyekutukan Allah, misalkan dia beribadah selama 40 tahun, kemudian satu hari ia syirik kepada Allah, lalu kemudian ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, jika Allah terima taubatnya, maka Allah hapuskan segala dosanya, tapi ingat, terhapus pula amalnya selama 40 tahun. Ia bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, tanpa dosa tapi juga tanpa pahala. Kalau kita melihat contohnya ya misalkan handphone kita kena virus, ya kan? Kemudian kita software, kita install ulang. Virusnya hilang tapi semua aplikasi yang ada di dalamnya juga hilang. Kontak-kontak kita yang tersimpan di dalamnya juga hilang, bagaikan HP baru. Atau laptop yang kena virus diinstal ulang, bagaikan laptop baru. Demikian pula orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa, hati-hati dengan dosa syirik. Yang kedua, dosa yang besar ialah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu hikmah meninggal orang tuanya ialah Nabi tidak punya dosa kepada kedua orang tuanya. Nah, karena salah satu dosa yang besar ialah dosa kepada kedua orang tua. Dan menurut Ande Gurupta Ki Haji Sanusi Baco rahimahullah, beliau mengatakan bahwa perempuan itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam diri perempuan, dalam diri seorang ibunda itu diberikan rahim, di mana rahim itu tidak diberikan kepada selain perempuan. Dan sampai hari ini belum ada yang bisa menciptakan rahim. Rahim itu apa? Rahim itu salah satu asmaul husna, yang berarti kasih sayang. Karena memang di dunia ini gak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayang seorang ibu. Gak ada cinta kasih yang melebihi cinta kasih seorang ibu. Seorang ibu yang hendak melahirkan, lalu dokter berkata, "Bu, ibu bisa saja ngelahirin, akan tetapi mohon maaf Bu, mesti ada salah satu di antara kedua yang korban. Kalau ibu selamat, mohon maaf, anaknya meninggal. Kalau anaknya selamat, mohon maaf, ibu bisa diprediksi meninggal." Tanpa berpikir panjang, sang ibu berkata, "Dok, biarkan aku mati, asalkan anakku selamat." Mana mungkin ada orang yang bisa seperti itu? Itulah kasih sayang seorang ibu. Bahkan di waktu kita kecil, ibu itu selalu bohong demi keselamatan kita. Mungkin di saat kecil, ibu kelaparan, kita juga sedang kelaparan. Lalu ada makanan sedikit, ibu ngasih ke kita, "Makanlah nak, ibu nggak lapar, ibu masih kenyang."
Ketika kita sakit, tengah malam ibu merawat kita, tengah malam ibu menemani kita, di saat ngantuk-ngantuknya, ibu akan berbohong, ibu akan berkata, "Nak, tidurlah nak, ibu belum ngantuk." Itulah kasih sayang seorang ibu. Kadang ketika kita bersekolah, ketika kita menempuh pendidikan, ibu hendak membeli obat-obatan, namun uang yang semestinya dipakai untuk beli obat, dipakai untuk biaya sekolah kita. Begitu kita mengalami kesuksesan, begitu kita meraih kesuksesan, meraih kemapanan, kita berkeluarga, merantau ke kampung orang, tanpa memperdulikan ibunda kita, ayahanda kita. Kita makan yang enak-enak, kita enggak peduli. Ibu di kampung makannya apa? Kita memakai pakaian yang necis, pakaian yang terbaik, tanpa kita berpikir, ibu kita pakai apa? Ayah kita pakai apa? Kadang ketika kita meraih kesuksesan, kita lupa diri. Jangankan pulang menjenguk orang tua, menelpon saja terkadang lupa. Bahkan, ibu itu bukan hanya membutuhkan materi kita. Mungkin kita setiap bulan kirimkan uang, tapi ibu bukan hanya sekedar butuh materi. Di saat ibu mencapai usia yang senja, disitulah kadang ibunda kita mengharapkan sosok anaknya hadir di sampingnya. Terkadang ibunda mengharapkan sosok anaknya menemani masa-masa senjanya. Ketika ibunda sakit, kemudian ibu kadang tidak berkabar bahwa dirinya sakit, takut menghiraukan, takut mengganggu pekerjaan kita. Mungkin tetangga kita menelpon, "Pulang dulu, ini ibu sedang sakit." Lalu apa kita bilang? Tunggu dulu, nggak ada cuti, nggak ada libur. Tunggu dulu, bertahun-tahun ibu sakit nggak pernah kita jengukin. Nggak pernah kita jengukin ibunda kita. Begitu ibunda wafat, baru berpesan sama keluarganya, "Tolong ibunda saya jangan dimakamkan kalau saya nggak ada." Kenapa baru sekarang? Maka pemirsa yang dirahmati Allah, sayangi ibunda kita, doakan ibunda kita. Kalau ibunda kita masih ada, rawat dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Terkadang kita akan merasa kehilangan ketika ibunda kita sudah tiada. Ketika ibunda kita sudah tiada, di saat itulah kita akan merasa sedih yang sesedih-sedihnya. Kita akan merasa kehilangan. Kadang kita mengunjungi tempat-tempat di mana ibunda dulu sering duduk, di mana ibunda dulu sering ngopi di sore hari. Kita sering melihat sajadah yang dulu ia pakai bersujud. Kita buka lemari, kita lihat pakaian-pakaian yang dulu ibunda pakai, hanya untuk melepaskan kerinduan kita kepada ibunda. Kita duduk di tempat ibunda sering duduk memasak, sering duduk minum kopi. Dan disitulah kita akan merasa kehilangan.